John Stones mengatakan semua pemain Manchester City punya peran penting di musim ini. Kolektivitas jadi kunci tak terbendung di Citizen di Liga Inggris. Manchester City terus tak terbendung di Liga Inggris musim ini. Pada laga terakhir The Citizen mampu menumbangkan Chelsea 1-0 di Etihad Stadium berkat gol dari Kevin De Bruyne. Hasil ini membuat Manchester City mencatatkan 12 kemenangan secara beruntun di ajang Liga Inggris. Pasukan Pep Guardiola kukuh di puncak klasemen dengan raihan 56 poin. Mereka unggul 11 angka dari Liverpool di posisi kedua. Pilar lini belakang Manchester City, John Stones, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan timnya adalah kolektivitas. Ia menilai semua pemain punya peran penting untuk Manchester Biru musim ini. Baik asal Inggris ini berharap Manchester City tetap fokus pada performa mereka sendiri dan tak terpengaruh oleh tim lain. Semua punya peran penting dalam tim kami. Setiap pemain berusaha keras. Saya pikir itu sebabnya kami berada di posisi sekarang, ujar Stones. Dikutip dari situs resmi Manchester City, saya tidak suka fokus pada apa yang ada di sekitar kita, dan saya sangat percaya bahwa kita mengendalikan apa yang kita lakukan sebagai sebuah tim, dan kita harus fokus pada diri kita sendiri. Jelasnya, Manchester City memang tak tergantung pada satu atau dua pemain saja, terutama dalam urusan mencetak gol. Total 16 pemain Manchester City sudah berkontribusi mencetak gol dari total 54 gol yang dibuat di Liga Inggris hingga laga ke-21 di Liga Inggris. Sebelum ada pemain Manchester City yang bisa mencetak 2 gigit gol. Taktik Pep Guardiola yang tak memainkan penyerang murni juga mengkoordinir kolektivitas Manchester City dalam mencetak gol. Bernardo Silva dan Raheem Sterling saat ini mencetak pemain tersubur Manchester City di Liga Inggris dengan sumbangan 6 gol. Riyad Mahrez dan Kevin De Bruyne menyusul dengan keduanya menorehkan 6 gol. Bek kiri Liverpool Andy Robertson pesimistis bisa menjuarai Liga Premier Inggris dengan mengaku bahwa jarak antara Manchester City dengan The Reds di klasemen sementara terlalu jauh. City memperlebar jarak dengan Liverpool menjadi 14 poin dengan mengalahkan Chelsea 1-0 pada Sabtu kemarin. Tetapi pasukan Jurgen Klopp kembali memangkasnya menjadi 11 poin setelah mengalahkan Brentford keesokan harinya. Kini IPL sudah berjalan selama setengah musim lebih dan rasa-rasanya sulit bagi Liverpool untuk bisa membalap City, sesuatu yang diakui sendiri oleh Robertson. Manchester City tim fantastis, salah satu yang terbaik sepanjang sejarah Liga Inggris. Kami memang sedikit memangkas jaraknya, tetapi kami harus berkonsentrasi memenangkan pertandingan saja, ujar Robertson pasca bentrok kontra The Best pada minggu kemarin. Saat ini jaraknya terlalu jauh untuk dipikirkan. Kami berhadapan dengan salah satu yang terbaik dan akan berusaha menemui poin sebanyak mungkin. Liverpool berhasil menumpas Brentford meski tak diperkuat oleh dua mega bintang Mohamed Salah dan Sadio Mane yang berangkat ke Piala Afrika. Untungnya Fabinho, Chamberlain, dan Takumi Minamino mengisi lubang yang mereka tinggalkan dengan masing-masing menyumbang 1 gol untuk mengalahkan pasukan Thomas Frank 3-0. Dan Robertson merasa bangga dengan performa Liverpool. Semua tim yang bisa mencuri poin dari Brentford pasti dipaksa bersabar. Mereka tim berkualitas yang terorganisir dengan apik. Imbu kapten timnas Skotlandia itu, kami menciptakan beberapa peluang bagus di paruh pertama dan sadar berpotensi melukai mereka lewat set piece. Menurut saya, kami lumayan dominan di babak kedua. Sebenarnya bisa menang dengan skor lebih banyak. Diogo Jota membentur tiang. Bobby Firmino juga mendapatkan beberapa peluang sebelum beraksi di EPL dengan melawan Crystal Palace. Liverpool mesti menjalani leg kedua semifinal Piala Liga Inggris kontra Arsenal pada Jumat dini hari. Luka Modric mengkonfirmasi akan menegosiasikan kontrak baru dengan Real Madrid di tengah rumor ketertarikan dari Manchester City. Kontrak Luka Modric di Real Madrid akan berakhir pada akhir musim 2021-2022. Seiring dengan akan selesainya kontrak Modric, beberapa rumor mulai datang soal kelanjutan karirnya. Beberapa media Spanyol mengabarkan Manchester City berniat membajak Modric dari Santiago Bernabeu. Luka Modric secara tidak langsung membantah kabar tersebut setelah turun memperkuat Real Madrid pada Piala Super Spanyol. Real Madrid sukses merangkul trofi perdana mereka pada musim 2021-2022 setelah menjadi kampiun Piala Super Spanyol. Real Madrid mengalahkan Athletic Club pada partai final di Stadion King Fahd International. El Real menang 2-0 berkat Luka Modric dan penalti Karim Benzema. Usai pertandingan, Luka Modric mengatakan ingin bertahan di Real Madrid setelah mencapai usia sekarang dan dengan banyaknya dialog soal umur di sepak bola. Saya justru lebih menikmati bermain, kata Modric.
Saya selalu menyukai bermain sepak bola, tetapi sekarang lebih menyenanginya karena saya tak pernah tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Ucapnya melanjutkan. Pemain asal Kroasia itu juga optimistis dirinya masih bisa merumput hingga beberapa tahun ke depan bersama El Real. Secara tersirat, Modric mengaku tidak memikirkan kemungkinan pindah ke klub lain dalam pertimbangan masa depannya. Saya akan melakukan segalanya untuk tetap bisa bertahan dan bermain untuk Real Madrid. Tidak ada yang bisa lebih menyenangkan selain menjadi pemain Real Madrid, ujar Modric. Di sini saya menikmati setiap harinya dan mendapat kesempatan memenangi trofi. Sudah 9,5 tahun di Real Madrid dan saya sudah memenangi 18 trofi. Semoga jumlahnya bertambah. Real Madrid dan saya tak butuh waktu lama untuk mencapai kesepakatan. Saya tak memikirkan hal lain. Saya sudah memberitahu keinginan saya. Semoga Real Madrid juga memahaminya, tutur Modric melanjutkan. Liverpool tertinggal cukup jauh dari Manchester City di klasemen Premier League. Kendati demikian, penyerang deras Diogo Jota masih belum menyerah mengejar The Citizen. Liverpool baru saja menang atas Brentford pada pekan ke-21 Premier League. Deras menang 3 gol tanpa balas di Anfield. Fabinho mencetak gol pertama Liverpool di babak pertama. Alex Chamberlain dan Takumi Minamino kemudian memperbesar keunggulan Deras di babak kedua. Tambah 3 poin membuat Liverpool naik ke posisi kedua klasemen dengan 45 poin dari 21 laga. Mereka menggeser Chelsea ke posisi ketiga dengan 43 poin. Tapi jarak Liverpool dengan Manchester City di puncak klasemen masih terpaut cukup jauh. Kedua tim terpisah jarak 11 poin. Meski tertinggal jauh dari Manchester City, Diogo Jota masih belum menyerah. Menurutnya Liverpool masih bisa mengejar tim asuhan Josep Guardiola tersebut. Saat ini City sudah memiliki jarak yang tepat. Katakan saja seperti itu. Jadi terserah pada kami untuk mencoba menutup jarak itu, kata Jota. Tentu saja dalam pertandingan Liga melawan Chelsea, kami bertanding satu sama lain. Dan jika Manchester City menyaksikan mereka, akan senang dengan hasil itu karena kami sama-sama kehilangan poin. Tapi kami hanya harus terus melaju dan mencoba menutup keunggulan itu, pungkas Diogo Jota.